Seorang nabi besar, pemimpin ribuan umat, tiba-tiba harus tunduk pada seorang pria misterius yang melakukan hal-hal di luar akal sehat. Menghancurkan perahu yang menolongnya hingga menghabisi nyawa tanpa alasan. Musa tertegun, logikanya berontak, namun rahasia besar sedang menantinya. Jika kebenaran tak selalu terlihat oleh mata, sanggupkah kamu menerima takdir yang tampak kejam? Apa sebenarnya yang disembunyikan Tuhan di balik musibahmu? Pagi itu di tepi pantai, cahaya matahari mulai menyapa permukaan air yang berkilauan saat ribuan Bani Israel berkumpul dengan penuh antusiasme untuk mendengarkan untaian hikmah dari pemimpin besar mereka. Nabi Musa berdiri di hadapan kaumnya dengan wibawa yang luar biasa, menyampaikan khotbah yang menggetarkan jiwa mengenai kebesaran pencipta alam semesta. Setiap kata yang keluar dari lisan beliau meresap ke dalam hati para pendengar, membawa ketenangan sekaligus kekaguman yang mendalam. Suasana hening sejenak ketika salah satu dari jamaah mengangkat tangan dan melontarkan sebuah pertanyaan yang tampak sederhana namun memiliki dampak yang sangat besar bagi sejarah perjalanan spiritual sang nabi. Orang tersebut bertanya tentang siapa manusia yang paling berilmu di muka bumi ini pada saat itu. Tanpa ada keraguan dan dengan kesadaran penuh akan posisi beliau sebagai penerima wahyu serta pemimpin umat, Nabi Musa menjawab bahwa dirinya lah yang paling berilmu. Jawaban ini muncul bukan karena kesombongan, melainkan karena pemahaman beliau sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang memiliki akses langsung terhadap bimbingan langit. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui segala sesuatu memiliki cara tersendiri untuk memberikan pengajaran yang lebih mendalam kepada kekasihnya. Tidak lama setelah peristiwa di hadapan kaumnya tersebut, teguran halus datang menyapa sanubari sang nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan bahwa di suatu tempat yang sangat istimewa, terdapat seorang hamba lain yang telah dianugerahi pengetahuan yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Pengetahuan ini bukan sekadar hafalan atau logika manusia biasa, melainkan ilmu laduni yang bersumber langsung dari rahasia ketuhanan. Kabar ini seketika mengubah pandangan Nabi Musa terhadap makna pencarian kebenaran. Beliau tidak merasa tersinggung atau rendah diri karena ditegur. Justru sebaliknya, jiwa petualangnya membara untuk mengejar ilmu tersebut meskipun harus menempuh jarak yang tidak terbayangkan jauhnya. Beliau bertekad bahwa perjalanan ini harus dilakukan, bahkan jika ia harus berjalan kaki selama bertahun-tahun lamanya hingga mencapai tempat pertemuan dua laut yang dimaksud. Semangat ini merupakan teladan bagi kita semua bahwa proses belajar tidak pernah mengenal kata berhenti, bahkan bagi seorang nabi sekalipun. Sebagaimana disebutkan dalam kalam suci dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 60 yang berbunyi wa idskola Musa lifatahu la abrahu hatta ablugo majma'al bahraini au amdiya hukuba, yang artinya dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Kalimat ini mencerminkan tekad yang bulat dan niat yang tulus untuk memburu hikmah di balik tabir kenyataan. Nabi Musa kemudian mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, termasuk mengajak seorang pemuda cerdas bernama Yusha bin Nun untuk menemani perjalanan bersejarah ini. Mereka membawa bekal yang sangat sederhana, yakni seekor ikan yang diletakkan di dalam sebuah wadah. Ikan ini bukan sekadar cadangan makanan, melainkan petunjuk gaib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kompas perjalanan mereka. Instruksinya sangat jelas dan unik bahwa dimanapun ikan itu menghilang atau kembali hidup ke lautan, di sanalah letak koordinat pertemuan dengan hamba misterius yang sangat dicari tersebut. Langkah demi langkah mereka ayunkan menyusuri garis pantai yang terik, melewati bebatuan besar dan deburan ombak yang tiada henti. Interaksi antara sang guru dan muridnya di sepanjang jalan menjadi gambaran betapa pentingnya kesabaran dalam menghadapi ketidakpastian. Mereka terus berjalan melewati berbagai rintangan alam tanpa sedikit pun mengeluh. Pikiran Nabi Musa terus terbayang pada sosok yang memiliki ilmu lebih tinggi darinya, memikirkan rahasia apa yang mungkin akan ia dapatkan nantinya. Di sisi lain, pembantu beliau dengan setia mendampingi sambil memastikan bekal mereka tetap aman. Perjalanan ini mengajarkan kita bahwa seringkali tujuan akhir bukanlah hal utama, melainkan proses dan kesungguhan dalam berikhtiar adalah inti dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tetes keringat yang jatuh di atas pasir gurun menjadi saksi bahwa kerendahan hati adalah kunci pembuka pintu-pintu ilmu yang tertutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwa di atas setiap orang yang berilmu, masih ada zat yang maha berilmu. Hal ini selaras dengan prinsip yang juga sering ditekankan dalam ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai pentingnya menuntut ilmu hingga ke tempat yang jauh sekalipun. Meskipun konteks syariat yang dibawa Nabi Musa sudah sangat sempurna untuk masanya,
Namun ada dimensi lain dari kehidupan ini yang hanya bisa dipahami melalui pengalaman langsung dan bimbingan khusus. Bayangkan betapa lelahnya raga yang harus menempuh perjalanan ribuan kilometer, namun semangat batinnya tetap segar benderang. Tidak ada ego yang menghalangi, tidak ada rasa gengsi sebagai pemimpin yang membatasi. Inilah esensi dari pencarian jati diri seorang mukmin yang sejati. Ketika mereka hampir mencapai titik kelelahan yang luar biasa, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah batu besar yang teduh. Disinilah mukjizat itu mulai menampakkan dirinya. Tanpa disadari oleh kedua pengembara tersebut, ikan yang mereka bawa tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang ajaib. Ia melompat keluar dari wadah dan meluncur masuk ke dalam air laut dengan gerakan yang sangat aneh, seolah-olah membentuk sebuah terowongan di dalam air. Kejadian ini luput dari pengamatan Nabi Musa yang sedang tertidur lelap untuk memulihkan tenaganya, sementara pembantunya yang melihat peristiwa tersebut justru terlupa untuk segera menceritakannya karena pengaruh godaan setan. Ketidaksengajaan ini sebenarnya adalah bagian dari skenario agung Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keteguhan hati nabinya. Setelah terbangun dan melanjutkan perjalanan kembali, rasa lapar yang sangat hebat mulai menyerang mereka. Nabi Musa meminta agar makanan dikeluarkan, dan pada saat itulah pembantunya teringat akan kejadian ajaib di batu besar tadi. Penyesalan melingkupi hati sang pembantu, namun Nabi Musa justru bereaksi dengan penuh ketenangan dan kegembiraan. Beliau menyadari bahwa titik itulah yang sebenarnya mereka cari selama ini. Tanpa membuang waktu lebih lama, mereka segera berbalik arah dan menelusuri kembali jejak langkah kaki mereka di atas pasir dengan sangat teliti. Kembali ke tempat semula bukanlah sebuah kemunduran, melainkan sebuah langkah menuju kebenaran yang sesungguhnya. Dalam konteks yang lebih luas, kita seringkali diingatkan untuk tidak cepat merasa puas dengan apa yang sudah kita ketahui. Sebagaimana pesan dalam surah Al-Baqarah bahwa manusia tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja, maka sudah sepatutnya kita selalu merasa haus akan hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyediakan guru-guru dalam kehidupan kita, baik berupa manusia maupun peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nabi Musa memberikan contoh nyata bahwa untuk bertemu dengan sumber ilmu yang murni, seseorang harus siap meninggalkan zona nyamannya. Beliau meninggalkan kemewahan istana dan otoritasnya sebagai pemimpin hanya untuk menjadi seorang pencari berita langit. Kesabaran beliau dalam menelusuri kembali jalan yang sudah dilewati merupakan simbol dari taubat dan koreksi diri. Kadang kita harus berani mengakui kesalahan arah untuk bisa menemukan jalan yang benar. Di akhir babak awal ini, kita melihat bagaimana persiapan batin telah matang dilakukan oleh sang nabi. Beliau telah mengosongkan cangkir jiwanya agar bisa diisi dengan hikmah yang baru. Pertemuan yang dinanti-nantikan itu sudah berada di depan mata, sebuah pertemuan yang akan mengubah cara pandang beliau terhadap takdir dan kehendak ilahi selamanya. Inilah babak pembuka dari sebuah dialog panjang antara syariat dan hakikat, antara yang tersurat dan yang tersirat, yang semuanya bermuara pada pengakuan akan kesempurnaan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan betapa besar keinginan para pendahulu kita dalam mencari keridaan Sang Pencipta, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan dalam memperdalam pemahaman agama dan kehidupan. Setiap jengkal tanah yang kita pijak adalah madrasah, dan setiap detik waktu yang kita miliki adalah kesempatan untuk belajar menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menanamkan dalam diri bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati yang tertutup oleh rasa sombong. Dengan meneladani langkah Nabi Musa, kita diajak untuk selalu merunduk seperti padi, semakin berisi semakin merunduk, karena sesungguhnya segala kemuliaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Perjalanan fisik yang melelahkan ini hanyalah simbol dari perjalanan panjang ruhani manusia menuju Tuhannya. Persiapan mental untuk menerima hal-hal yang tidak masuk akal sudah harus dibangun sejak dini agar ketika ujian datang, kita tidak mudah goyah. Begitulah bab awal ini mengantarkan kita pada gerbang sebuah misteri besar yang akan segera terungkap di tepian dua lautan tersebut, di mana seorang hamba misterius sedang menunggu untuk memberikan pelajaran paling berharga dalam sejarah kemanusiaan. Akhirnya, dengan penuh harap dan doa, Nabi Musa melangkah kembali menuju batu besar itu, siap untuk menyambut babak baru dalam hidupnya yang penuh dengan keajaiban dan hikmah yang tak terhingga. Kesungguhan ini adalah warisan abadi bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman nanti. Langkah kaki yang semula terasa berat kini seolah memiliki kekuatan baru saat Nabi Musa dan pembantunya menelusuri kembali jejak kaki mereka di atas hamparan pasir yang membara. Matahari mulai condong ke arah barat, menciptakan bayang-bayang panjang yang seolah menuntun mereka kembali ke arah sebuah batu besar yang sebelumnya menjadi tempat peristirahatan. Hati Nabi Musa dipenuhi dengan getaran harapan yang luar biasa,
Sebuah perasaan yang hanya dimiliki oleh para pencari kebenaran sejati ketika mereka menyadari bahwa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berada di depan pelupuk mata. Beliau tidak lagi memikirkan rasa lelah yang telah menghimpit raga selama berhari-hari, karena fokus batinnya hanya tertuju pada satu titik pertemuan yang telah dijanjikan oleh Sang Pencipta alam semesta. Sesampainya di lokasi di mana ikan tersebut melompat secara ajaib ke dalam lautan, Nabi Musa melihat sesosok manusia yang sedang duduk bersila dengan sangat tenang. Sosok itu diselimuti oleh sehelai kain putih yang bersih, menutupi seluruh tubuhnya dari ujung kepala hingga kaki, menciptakan aura kewibawaan yang sangat dalam dan misterius. Tidak ada suara selain deburan ombak yang menghantam karang, seolah alam semesta sedang memberikan ruang penghormatan bagi dua hamba pilihan yang akan segera bertemu dalam satu frekuensi ilmu yang berbeda. Nabi Musa mendekat dengan penuh adab, menyadari bahwa meskipun beliau adalah seorang nabi yang berbicara langsung dengan Tuhan, di hadapannya kini berdiri seorang hamba yang memiliki kunci-kunci rahasia yang belum pernah beliau buka. Dengan suara yang lembut namun tegas, Nabi Musa mengucapkan salam, sebuah sapaan kedamaian yang menjadi ciri khas para pengikut kebenaran. Hamba misterius tersebut, yang dikenal dalam berbagai riwayat sebagai Nabi Khidir, menjawab salam tersebut dengan nada yang penuh teka-teki, mempertanyakan bagaimana bisa ada salam di tempat yang terpencil seperti ini. Interaksi awal ini menunjukkan bahwa pengetahuan Khidir melampaui batas geografis dan sosial manusia biasa. Nabi Musa kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Musa dari Bani Israel, yang seketika diakui oleh Khidir sebagai nabi yang membawa kitab Taurat. Keinginan Nabi Musa untuk belajar disampaikan dengan sangat rendah hati, menunjukkan bahwa dalam menuntut ilmu, posisi dan jabatan duniawi harus ditanggalkan sepenuhnya. Sebagaimana yang diabadikan dalam teks suci pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi Qalalahu Musa hal atabiuka, ala antua limani mimma, ulim tarusya, yang artinya Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Ayat ini menjadi fondasi utama tentang bagaimana seharusnya seorang murid bersikap kepada gurunya, yaitu dengan meminta izin dan menyatakan kesiapan untuk dibimbing. Namun, jawaban yang diberikan oleh Khidir sungguh mengejutkan dan menjadi tantangan besar bagi logika seorang pemimpin seperti Musa. Khidir menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa Musa tidak akan sanggup untuk bersabar bersamanya. Ketidaksabaran ini bukan karena kelemahan karakter Musa, melainkan karena keterbatasan jangkauan akal manusia dalam memahami peristiwa-peristiwa yang secara lahiriah tampak menyimpang dari aturan umum namun secara hakikat adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khidir menjelaskan bahwa bagaimana mungkin seseorang bisa bersabar atas sesuatu yang ia tidak memiliki pengetahuan secara menyeluruh tentang hal tersebut. Disinilah letak ujian pertama bagi Nabi Musa, yaitu menundukkan ego intelektualnya di bawah otoritas seorang guru yang metode pengajarannya sangat tidak konvensional. Nabi Musa, dengan tekad yang sudah bulat seperti baja, berjanji bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan didapati sebagai orang yang sabar dan tidak akan menentang perintah Khidir sedikitpun. Maka, dimulailah sebuah perjanjian spiritual yang sangat ketat, di mana Khidir memberikan syarat tunggal yang sangat berat bahwa Musa dilarang bertanya tentang apapun yang dilakukan oleh Khidir sampai Khidir sendiri yang memberikan penjelasannya. Kesepakatan ini mencerminkan betapa ilmu hakikat menuntut penyerahan diri secara total tanpa ada ruang bagi perdebatan logis di tengah proses berlangsung. Perjalanan pun dimulai dengan menyusuri garis pantai hingga mereka menemukan sebuah perahu milik orang-orang miskin yang bekerja mencari nafkah di laut. Para pemilik perahu tersebut mengenali Khidir sebagai sosok yang mulia dan dengan senang hati mempersilakan mereka naik tanpa meminta upah sepeser pun. Namun, baru saja mereka berada di tengah lautan, Khidir tiba-tiba mengambil sebuah kapak dan mulai melubangi papan perahu tersebut dengan sengaja. Aksi ini secara kasat mata adalah tindakan kriminal dan pengkhianatan terhadap kebaikan para nelayan tersebut. Nabi Musa, yang dididik dalam syariat yang menjunjung tinggi keadilan dan rasa terima kasih, tidak mampu menahan gejolak di dalam dadanya. Beliau langsung menegur Khidir dengan keras, mempertanyakan mengapa perahu itu dirusak yang berisiko menenggelamkan semua penumpangnya. Khidir hanya menatap Musa dengan tenang dan mengingatkan kembali akan janji yang telah disepakati bahwa Musa tidak akan sanggup bersabar. Nabi Musa tersentak, menyadari kehilafannya yang terlalu cepat bereaksi berdasarkan apa yang dilihat oleh mata, bukan apa yang dirasakan oleh hati. Beliau memohon maaf dan meminta agar Khidir tidak menghukumnya karena kelupaan tersebut. Kejadian ini hanyalah pembukaan dari rangkaian peristiwa yang jauh lebih membingungkan. Setelah turun dari perahu, mereka melanjutkan perjalanan darat dan bertemu dengan seorang anak muda yang sedang bermain. Tanpa ada dialog atau peringatan sebelumnya,
Khidir melakukan tindakan yang sangat drastis dengan mencabut nyawa anak tersebut. Bagi Nabi Musa, ini adalah pelanggaran hukum Tuhan yang paling berat, yaitu membunuh jiwa yang suci tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. Protes keras kembali keluar dari lisan Nabi Musa, mencerminkan sisi kemanusiaan dan keadilan yang sangat kuat dalam dirinya. Sekali lagi, Khidir memberikan peringatan yang sama, namun dengan penekanan yang lebih mendalam bahwa bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Setiap tindakan Khidir seolah-olah menjadi hantaman bagi nalar manusia, memaksa kita untuk merenung bahwa ada dimensi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjalan di balik layar kenyataan yang kita lihat sehari-hari. Sebagaimana dalam ajaran yang disampaikan melalui lisan suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diajarkan untuk selalu berprasangka baik kepada takdir, karena apa yang kita benci bisa jadi adalah hal yang sangat baik bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan berlanjut hingga mereka mencapai sebuah desa yang penduduknya sangat kikir dan tidak mau memberikan jamuan meskipun tamu tersebut sangat membutuhkan. Di desa yang penuh dengan penolakan itu, mereka menemukan sebuah tembok rumah yang sudah hampir roboh. Alih-alih mengabaikannya, Khidir justru menghabiskan energinya untuk memperbaiki tembok tersebut hingga berdiri tegak kembali tanpa meminta imbalan sedikitpun. Nabi Musa, yang melihat ketidakadilan di mana penduduk desa tidak menghargai mereka namun Khidir justru menolong mereka, memberikan saran bahwa setidaknya Khidir bisa meminta upah untuk membeli makanan. Ini adalah batas terakhir dari kesabaran Nabi Musa. Khidir akhirnya menyatakan bahwa inilah saatnya mereka harus berpisah. Sebelum perpisahan itu terjadi, Khidir mulai membuka tabir rahasia satu persatu. Perahu itu dirusak agar tampak cacat sehingga tidak disita oleh Raja Zalim yang sedang merampas semua perahu bagus. Dengan demikian para nelayan miskin itu tetap bisa memiliki perahu mereka setelah diperbaiki sedikit. Anak muda itu diambil nyawanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa jika ia tumbuh dewasa, ia akan menjadi beban kemaksiatan bagi kedua orang tuanya yang saleh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menggantikannya dengan anak yang lebih baik serta penuh kasih sayang. Sedangkan tembok itu diperbaiki karena di bawahnya tersimpan harta karun milik dua anak yatim yang ditinggalkan oleh ayah mereka yang saleh, sehingga tembok itu harus tetap tegak sampai anak-anak tersebut dewasa agar harta mereka tidak ditemukan oleh penduduk desa yang serakah. Penjelasan ini menyapu bersih semua keraguan dalam hati Nabi Musa, mengubah kemarahan menjadi kekaguman yang luar biasa terhadap keluasan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran dari bab ini sangat jelas bahwa dalam mengarungi kehidupan, kita seringkali seperti Nabi Musa yang hanya melihat satu kepingan puzzle saja. Kita menganggap musibah sebagai akhir dari segalanya, padahal itu mungkin adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghindarkan kita dari bencana yang lebih besar. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah bahwa boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Keyakinan kepada takdir adalah pondasi yang harus dibangun dengan ilmu dan kesabaran. Tanpa ilmu, kita akan mudah berputus asa, dan tanpa kesabaran, kita akan kehilangan hikmah di balik setiap kejadian. Nabi Musa belajar bahwa syariat yang beliau bawa adalah hukum untuk mengatur interaksi manusia, sedangkan apa yang dilakukan Khidir adalah demonstrasi tentang bagaimana ketetapan ilahi bekerja dengan presisi yang sempurna melampaui waktu dan ruang. Perjalanan ini menutup babak tentang pencarian ilmu dengan sebuah pemahaman baru bahwa tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tingkatan tertinggi dari kecerdasan seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, melainkan melihat kepada hati dan amal kalian. Hati yang tenang adalah hati yang sudah selesai dengan urusan logikanya dan mulai berpasrah pada kebijaksanaan Tuhannya. Dengan selesainya penjelasan dari Khidir, Nabi Musa kembali ke kaumnya bukan hanya sebagai nabi yang membawa hukum, tetapi sebagai nabi yang membawa kedalaman rasa syukur atas setiap detail takdir yang terjadi dalam hidup ini. Setiap peristiwa, sekecil apapun, tidak pernah terjadi secara kebetulan karena semua telah tertulis rapi dalam skenario agung Sang Pencipta. Mari kita tanamkan dalam jiwa bahwa di balik setiap kesulitan ada kemudahan, dan di balik setiap rahasia yang belum terungkap, ada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang bekerja untuk menjaga kita semua. Setelah tabir rahasia tersingkap di pinggir pantai itu, kesadaran baru mulai meresap ke dalam relung jiwa Nabi Musa mengenai betapa luasnya samudera kebijaksanaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyadari bahwa ilmu yang selama ini beliau genggam, meskipun sangat agung karena bersumber dari wahyu Taurat, hanyalah satu sisi dari permata kebenaran yang tidak terbatas. Pertemuan dengan hamba misterius tersebut telah membuka dimensi pemikiran yang melampaui batas-batas logika formal manusia. Setiap peristiwa yang semula dianggap sebagai sebuah anomali atau kerusakan,
ternyata merupakan jalinan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang bekerja secara senyap untuk melindungi hamba-hambanya yang lemah. Nabi Musa merenungkan kembali bagaimana setiap tindakan yang tampak buruk di matanya justru menyimpan keselamatan bagi para nelayan miskin, orang tua yang saleh, dan anak-anak yatim yang tidak berdaya. Hal ini membawa sebuah pelajaran besar bagi seluruh umat manusia bahwa dalam menavigasi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini, mata lahiriah seringkali menipu, sementara mata hati yang dibimbing oleh iman akan selalu menemukan ketenangan. Sebagaimana ditegaskan dalam firman suci dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi Asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, yang memiliki makna bahwa boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini menjadi pengingat abadi bahwa keterbatasan manusia dalam memprediksi masa depan adalah sebuah kepastian, sehingga penyerahan diri secara total kepada kehendak Sang Pencipta adalah satu-satunya jalan menuju kedamaian batin. Nabi Musa kini memahami bahwa setiap musibah yang menimpa seseorang tidak selalu merupakan bentuk hukuman, melainkan seringkali merupakan bentuk pencegahan dari bencana yang jauh lebih besar. Bayangkan jika perahu para nelayan itu tidak dirusak, maka mereka akan kehilangan satu-satunya sumber penghidupan karena dirampas oleh raja yang zalim. Logika ini mengajarkan kita untuk selalu berprasangka baik kepada setiap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Interaksi antara syariat yang dibawa Nabi Musa dan hakikat yang ditunjukkan oleh hamba tersebut menunjukkan bahwa keduanya bukanlah untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi dalam membentuk pemahaman keagamaan yang utuh. Seseorang tidak boleh hanya terpaku pada teks tanpa memahami konteks hikmah, namun juga tidak boleh meninggalkan hukum lahiriah demi mengejar sesuatu yang bersifat batiniah semata tanpa dasar yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya keseimbangan dalam beragama, di mana kita wajib menjalankan perintah secara lahir sambil terus membersihkan hati agar mampu menangkap sinyal-sinyal hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ini juga menanamkan nilai tentang urgensi adab di atas ilmu. Bagaimana seorang nabi besar bersedia melakukan perjalanan yang melelahkan hanya untuk belajar satu poin tentang kesabaran adalah tamparan bagi siapa saja yang merasa sudah cukup dengan pengetahuannya yang baru seujung kuku. Kita seringkali merasa paling benar hanya karena telah membaca satu atau dua buku, padahal di luar sana terdapat jutaan rahasia alam yang belum terjamah oleh nalar manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menyembunyikan sebagian hikmahnya agar manusia terus bergerak, terus mencari, dan terus merunduk dalam sujud yang panjang. Kehidupan ini ibarat sebuah buku besar yang setiap halamannya ditulis dengan tinta takdir yang tidak bisa dihapus, namun bisa dipahami maknanya jika kita membacanya dengan kacamata iman. Ketika Nabi Musa melihat kembali perjalanan yang telah ia lalui, beliau tidak lagi melihat kegagalan dalam bersabar sebagai sebuah aib, melainkan sebagai sebuah proses pendewasaan spiritual yang sangat mahal harganya. Beliau kembali ke tengah-tengah kaumnya dengan pancaran wajah yang jauh lebih tenang, tidak lagi terburu-buru dalam menghakimi sesuatu yang tampak ganjil. Pelajaran ini sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sosial kita saat ini, di mana fitnah dan kesalahpahaman seringkali muncul karena kita terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa melihat gambaran besarnya. Kita harus belajar bahwa di balik setiap kesulitan yang kita alami, ada tangan-tangan gaib yang sedang menyusun rencana terbaik untuk masa depan kita. Jika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, mungkin itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang akan merusak iman kita di kemudian hari, persis seperti kisah anak muda yang diambil nyawanya demi menjaga kesalehan orang tuanya. Ini adalah konsep yang sangat dalam tentang kasih sayang Tuhan yang seringkali tidak terjangkau oleh perasaan manusia yang dangkal. Kita dituntut untuk membangun benteng kesabaran yang kokoh agar tidak mudah goyah saat badai ujian datang menerjang. Kesabaran bukan berarti diam tanpa usaha, melainkan tetap teguh dalam koridor ketaatan sambil menunggu waktu yang tepat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyingkap hikmahnya. Mari kita bayangkan betapa indahnya jika setiap individu memiliki kesadaran seperti ini, maka tidak akan ada rasa iri hati terhadap nikmat orang lain dan tidak akan ada keputusasaan atas kegagalan pribadi. Semua dikembalikan kepada sang pemilik otoritas tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat pemiliknya semakin takut dan tunduk kepada penciptanya, bukan yang membuatnya merasa lebih tinggi dari orang lain. Sebagaimana pesan yang tersirat dalam surah Al-Baqarah mengenai kekuasaan Tuhan yang meliputi langit dan bumi, kita hanyalah butiran debu yang diberi kesempatan untuk mencicipi sedikit dari luasnya ilmunya. Pengalaman Nabi Musa ini juga mengajarkan bahwa guru terbaik terkadang datang dalam wujud yang tidak kita duga,
dan pelajaran paling berharga seringkali didapatkan dari situasi yang paling tidak nyaman. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena bisa jadi orang yang kita anggap biasa saja justru memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketulusan hatinya. Dunia ini hanyalah panggung sandiwara di mana setiap peran telah ditentukan, dan tugas kita hanyalah bermain dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memahami hakikat takdir, kita akan memiliki mentalitas pemenang yang tidak pernah merasa kalah oleh keadaan. Kita akan memandang setiap rintangan sebagai anak tangga untuk naik ke derajat yang lebih tinggi. Nabi Musa telah memberikan teladan nyata bahwa menuntut ilmu adalah perjalanan sepanjang hayat yang menuntut pengorbanan waktu, tenaga, bahkan perasaan. Beliau tidak berhenti hanya pada pencapaian sebagai pemimpin Bani Israel, tetapi terus bertransformasi menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu memperbarui niat dalam setiap aktivitas, agar apa yang kita lakukan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebijaksanaan sejati adalah kemampuan untuk melihat kebaikan di dalam setiap keburukan dan melihat kemudahan di dalam setiap kesulitan. Inilah inti dari pesan yang dibawa dari pertemuan dua lautan tersebut. Perjalanan tersebut bukan sekadar dongeng masa lalu, melainkan panduan hidup bagi setiap mukmin yang ingin mencapai tingkat ihsan. Kita harus melatih diri untuk tidak selalu bertanya mengapa saat ujian datang, melainkan bertanya apa yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepadaku melalui kejadian ini. Dengan sikap demikian, kita akan menjadi pribadi yang sangat tangguh dan penuh dengan aura positif. Keimanan yang kokoh akan melahirkan ketenangan jiwa yang tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Pada akhirnya, semua ilmu dan hikmah yang kita kumpulkan di dunia ini akan menjadi saksi bagi kita di hari pembalasan kelak. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberi petunjuk untuk terus belajar dan memahami rahasia-rahasia keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersebar luas di seluruh penjuru alam semesta. Pengetahuan adalah cahaya, dan cahaya itu hanya akan hinggap pada hati yang bersih dan penuh dengan kerendahan hati. Mari kita tutup babak pemikiran ini dengan tekad untuk terus memperbaiki diri dan tidak pernah merasa cukup dalam menggali mutiara-mutiara ilmu yang telah disediakan oleh Sang Khalik untuk kita pelajari demi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Memasuki fase refleksi yang lebih mendalam, kita diajak untuk menyelami bagaimana transformasi batin yang dialami oleh Nabi Musa mulai memengaruhi cara beliau memimpin dan membimbing kaumnya. Pengetahuan bukan lagi sekadar tumpukan informasi hukum yang kaku, melainkan sebuah aliran kearifan yang mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan takdir ilahi yang tak kasat mata. Bayangkanlah ketika beliau kembali ke tengah Bani Israel, aura yang terpancar dari wajah beliau bukan lagi sekadar wibawa seorang penguasa, melainkan kedamaian seorang hamba yang telah melihat sebagian kecil dari rahasia langit. Beliau mulai mengajarkan bahwa setiap hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ruh yang harus dipahami, bukan hanya sekadar ritual fisik yang dijalankan tanpa makna. Dalam setiap interaksi sosial, Nabi Musa kini lebih banyak menekankan pada aspek kesabaran dan prasangka baik terhadap sesama manusia serta terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyadari bahwa seringkali manusia terburu-buru dalam menjatuhkan vonis terhadap suatu keadaan yang tampak merugikan, padahal di balik itu terdapat perlindungan yang luar biasa. Konsep ini menjadi sangat krusial ketika Bani Israel menghadapi berbagai ujian di padang pasir yang tandus. Ketika makanan terasa sulit didapat atau ketika perjalanan terasa tanpa ujung, Nabi Musa berdiri dengan tegak memberikan semangat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian. Beliau menceritakan betapa sebuah perahu yang dirusak justru menjadi jalan keselamatan bagi pemiliknya. Ini adalah metafora yang sangat kuat bagi kehidupan kita hari ini. Seringkali kita merasa bahwa karir yang terhambat, kesehatan yang menurun, atau rencana yang gagal adalah sebuah akhir dari segalanya. Namun, jika kita memakai kacamata hikmah yang dipelajari Nabi Musa, kita akan menyadari bahwa kegagalan tersebut mungkin adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merusak zona nyaman kita agar kita tidak dirampas oleh keburukan yang lebih besar di masa depan. Pendidikan karakter yang diberikan Nabi Musa kepada umatnya pun berubah menjadi lebih interaktif dan penuh dengan perenungan. Beliau mengajak setiap individu untuk melihat ke dalam diri sendiri sebelum menyalahkan keadaan di luar. Sebagaimana yang diajarkan dalam prinsip dasar keimanan yang sering ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa urusan seorang mukmin itu semuanya baik. Jika mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya, dan jika mendapatkan kesusahan, ia bersabar dan itu pun baik baginya. Prinsip ini menjadi fondasi bagi pembentukan mentalitas umat yang tangguh. Nabi Musa menekankan bahwa kesabaran yang beliau pelajari bukan sekadar menahan amarah,
melainkan kemampuan untuk tetap stabil dalam ketaatan meskipun logika sedang berontak. Beliau memberikan pemahaman bahwa akal manusia memiliki batas ufuk yang sangat pendek, sementara ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan yang tak terbatas. Hal ini tertuang dalam keagungan firman-Nya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 yang menegaskan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa, yang artinya Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmunya melainkan apa yang dikehendakinya. Dengan menyadari keterbatasan ini, seorang hamba akan lebih mudah untuk bersikap tawakal. Tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha, melainkan melakukan usaha maksimal secara lahiriah namun meletakkan seluruh hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan sudut pandang ini membuat masyarakat Bani Israel mulai memahami bahwa ketaatan kepada pemimpin dan kepada syariat harus didasari oleh rasa percaya yang penuh kepada Sang Pencipta. Nabi Musa juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga hak-hak orang yang lemah, sebagaimana hikmah dari pembangunan tembok yang runtuh. Beliau menjelaskan bahwa kesalehan orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perlindungan bagi anak cucunya. Ini adalah motivasi bagi setiap orang tua untuk selalu memperbaiki diri dan menjaga hartanya agar tetap halal, karena keberkahan dari perilaku orang tua akan terus mengalir meskipun mereka sudah tiada. Dalam konteks sosial, ini membangun sebuah tatanan masyarakat yang saling menjaga dan peduli terhadap nasib anak yatim serta fakir miskin. Tidak ada lagi ruang bagi kesombongan intelektual, karena semua orang menyadari bahwa di atas langit masih ada langit, dan di atas setiap orang yang berilmu ada Zat yang Maha Berilmu. Interaksi Nabi Musa dengan umatnya kini dipenuhi dengan dialog-dialog yang menggugah kesadaran spiritual. Beliau tidak lagi hanya memberikan perintah satu arah, melainkan mengajak mereka untuk mentadaburi alam semesta dan kejadian-kejadian harian sebagai ayat-ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan beliau dengan penciptanya semakin dalam, dan hal ini menular kepada para pengikutnya. Pelajaran tentang anak muda yang dicabut nyawanya demi menjaga iman orang tuanya memberikan perspektif baru tentang kematian. Kematian bukan lagi dianggap sebagai tragedi yang tanpa arti, melainkan sebuah perpindahan menuju rahmat bagi mereka yang beriman. Ini adalah obat bagi hati yang sedang berduka, memberikan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menginginkan yang terbaik bagi hambanya, baik melalui jalan kehidupan maupun jalan kematian. Pengajaran Nabi Musa ini selaras dengan apa yang kemudian dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berabad-abad kemudian mengenai pentingnya rida terhadap qada dan hadar. Rida adalah tingkatan tertinggi setelah sabar, di mana seseorang tidak hanya menahan diri dari mengeluh, tetapi hatinya merasa senang dan tenang dengan apapun yang dipilihkan oleh Tuhan untuknya. Kehidupan sosial umat pun menjadi lebih harmonis karena setiap individu berusaha untuk menjadi hidir bagi sesamanya dalam arti memberikan bantuan tanpa pamrih dan menjaga rahasia serta aib orang lain. Mereka belajar bahwa terkadang kita harus bekerja dalam kesunyian tanpa mengharapkan pujian, seperti membangun kembali tembok yang runtuh di desa yang tidak menghargai kehadiran kita. Keikhlasan menjadi kunci utama dalam setiap amal perbuatan. Setiap butir pasir di padang pasir menjadi saksi atas perubahan besar ini, di mana sebuah bangsa yang dulunya keras kepala mulai melunak hatinya karena sentuhan hikmah yang dibawa oleh pemimpin mereka. Nabi Musa membuktikan bahwa seorang pemimpin yang sukses adalah dia yang mampu menghubungkan hati rakyatnya dengan Sang Pencipta, bukan hanya sekadar mengatur urusan perut dan duniawi mereka saja. Ilmu laduni yang beliau saksikan secara langsung telah memberikan warna baru dalam kurikulum pendidikan Bani Israel saat itu. Mereka diajarkan untuk tidak mudah silau dengan penampilan lahiriah seseorang, karena bisa jadi orang yang tampak biasa saja adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang menjalankan tugas rahasia di bumi. Kerendahan hati menjadi pakaian harian mereka, dan doa menjadi senjata utama dalam menghadapi setiap tantangan. Nabi Musa mengingatkan bahwa ilmu tanpa adab adalah kesia-siaan, dan kekuatan tanpa kebijaksanaan adalah kehancuran. Beliau sering mengutip kembali perkataan hamba yang ditemuinya bahwa kesabaran adalah kunci untuk membuka pintu-pintu rahasia Tuhan. Tanpa kesabaran, seseorang akan selalu terjebak dalam lingkaran kemarahan dan kebingungan yang tidak berujung. Melalui proses yang panjang ini, terbentuklah sebuah generasi yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan akal dan kelembutan hati. Mereka mampu membedakan mana yang merupakan wilayah usaha manusia dan mana yang merupakan wilayah mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini membuat mereka tidak mudah stres atau mengalami kecemasan yang berlebihan dalam menghadapi masa depan. Semua urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengatur. Inilah esensi dari tauhid yang sesungguhnya,
yaitu meniadakan ketergantungan kepada makhluk dan hanya bergantung kepada Sang Khalik. Nabi Musa telah berhasil mentransformasi sebuah pengalaman pribadi menjadi sebuah gerakan moral yang masif bagi bangsanya. Beliau menunjukkan bahwa perjalanan menuntut ilmu tidak pernah berakhir dengan mendapatkan gelar atau pengakuan, melainkan berakhir pada kedalaman rasa takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak seseorang tahu, seharusnya ia semakin merasa kecil di hadapan keagungan Tuhan. Pendidikan ini juga menekankan bahwa kita harus selalu bersedia untuk belajar dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Jangan pernah menutup pintu hati untuk menerima nasihat, karena bisa jadi nasihat itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan kita dari keterpurukan. Dengan cara ini, umat manusia akan terus berkembang menjadi pribadi yang lebih bijak dari waktu ke waktu. Setiap detik kehidupan adalah sekolah, dan setiap peristiwa adalah materi pelajaran yang berharga. Mari kita ambil semangat Nabi Musa ini dalam kehidupan sehari-hari, agar kita tidak menjadi orang yang sombong dengan sedikit ilmu yang kita miliki. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemukan hikmah di balik setiap kejadian yang kita alami, sehingga hidup kita menjadi lebih bermakna dan penuh dengan keberkahan. Ketenangan batin adalah anugerah terbesar yang bisa diraih oleh seorang hamba, dan itu hanya bisa didapatkan melalui pengenalan yang mendalam terhadap sifat-sifat Sang Pencipta melalui perenungan atas takdirnya. Kini kita sampai pada sebuah ruang perenungan yang sangat dalam mengenai bagaimana hakikat dari segala peristiwa yang kita alami sebenarnya adalah sebuah rajutan indah dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Jika kita menelaah lebih jauh ke dalam sanubari, seringkali kita menemukan diri kita terjebak dalam rasa kecewa karena apa yang kita rencanakan tidak berjalan sesuai keinginan. Padahal, jika kita memiliki sedikit saja kacamata yang digunakan oleh hamba misterius yang ditemui Nabi Musa, kita akan menyadari bahwa kegagalan rencana manusia seringkali merupakan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan kita dari bencana yang tidak terlihat oleh mata kepala. Pemahaman ini membawa kita pada sebuah kesadaran spiritual bahwa dunia ini bukan hanya sekadar apa yang tampak secara fisik, melainkan sebuah medan ujian yang penuh dengan tanda-tanda kebesarannya. Setiap tarikan napas dan setiap langkah kaki kita sebenarnya sedang berada di bawah pengawasan yang sangat detail dari Sang Pencipta. Bayangkan betapa tenangnya hati seseorang jika ia sudah sampai pada derajat keyakinan bahwa tidak ada satupun daun yang jatuh di muka bumi ini tanpa izin dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip ini adalah inti dari ajaran tauhid yang sangat murni, di mana seorang hamba tidak lagi menggantungkan harapannya pada makhluk, melainkan hanya kepada Zat yang maha membolak-balikan hati. Nabi Musa mengajarkan kepada kita bahwa kepasrahan bukanlah sebuah bentuk kelemahan, melainkan sebuah bentuk kekuatan batin yang sangat luar biasa. Seseorang yang pasrah setelah berikhtiar maksimal akan memiliki mentalitas yang stabil, tidak akan terbang karena pujian dan tidak akan tumbang karena makian. Hal ini sejalan dengan apa yang senantiasa dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari beliau, di mana beliau selalu menunjukkan rida terhadap setiap keputusan langit meskipun secara manusiawi terasa sangat berat. Keseimbangan antara ikhtiar lahiriah dan tawakal batiniah adalah kunci utama untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Kita harus menyadari bahwa akal manusia yang terbatas ini tidak akan pernah mampu menampung seluruh rahasia alam semesta yang begitu luas. Sebagaimana yang tertulis dalam sebuah ayat suci yang menggemparkan jiwa dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 32 yang berbunyi Qul subhanakala, ilma lana illa ma, alam tanah inaka antal, alimul hakim yang artinya mereka menjawab maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kalimat ini adalah pengakuan paling jujur dari seorang hamba tentang ketidakberdayaan intelektualnya di hadapan samudera ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalani kehidupan di tengah zaman yang penuh dengan kepastian palsu dan hiruk-pikuk materi, kita seringkali lupa untuk berhenti sejenak dan bertanya kepada hati nurani kita tentang makna di balik sebuah cobaan. Apakah penyakit yang sedang kita derita adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggugurkan dosa-dosa kita? Ataukah kehilangan harta yang kita alami adalah caranya untuk menjauhkan kita dari sifat sombong dan kikir? Dengan berpikir demikian, setiap kejadian akan menjadi tangga yang membawa kita naik ke derajat yang lebih mulia di sisinya. Mari kita bayangkan jika dunia ini berjalan tanpa ada campur tangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat gaib, maka kehancuran akan terjadi di mana-mana karena nafsu manusia yang tidak pernah merasa puas. Namun, karena adanya kasih sayangnya, seringkali sebuah keburukan kecil diizinkan terjadi untuk mencegah keburukan yang jauh lebih besar, persis seperti rusaknya perahu yang justru menyelamatkan aset para nelayan tersebut.
Inilah yang disebut dengan kebijakan ilahi yang seringkali melampaui batas logika matematika manusia. Kita harus belajar untuk tidak menjadi hamba yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saat senang saja, tetapi tetap berdiri kokoh dalam pengabdian saat badai kesulitan datang menghampiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan perumpamaan bahwa seorang mukmin itu seperti pohon yang ditiup angin. Ia bergoyang namun tidak patah, karena akarnya tertanam kuat dalam tanah keimanan. Keimanan inilah yang membuat kita mampu melihat pelangi di balik mendung yang gelap. Tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Kalimat ini bukan sekadar penghibur hati, melainkan sebuah hukum alam yang pasti terjadi bagi mereka yang bersabar. Jika kita memperhatikan sekeliling kita, banyak sekali hikmah yang berserakan namun hanya sedikit yang mampu memungutnya. Kita terlalu sibuk dengan gawai dan urusan dunia sehingga telinga batin kita menjadi tuli terhadap bisikan hidayah. Padahal, setiap pertemuan kita dengan orang baru, setiap kejadian yang kita lihat di jalan, semuanya adalah materi pelajaran dari universitas kehidupan yang didirikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang lebih peka dan tidak gampang menghakimi orang lain berdasarkan kulit luar semata. Bisa jadi, seseorang yang kita anggap buruk di masa lalu, sedang dalam proses dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba yang sangat saleh di masa depan. Kita harus memberikan ruang bagi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekerja pada setiap jiwa manusia. Begitu pula dengan diri kita sendiri, jangan pernah merasa terlalu kotor untuk kembali kepadanya, karena pintu taubatnya lebih luas daripada samudera. Keberhasilan Nabi Musa dalam mengambil pelajaran dari peristiwa yang tampak tidak logis adalah sebuah teladan bagi para intelektual agar tidak terjebak dalam kesombongan rasionalitas. Rasio memang penting, namun ia harus tunduk pada wahyu yang mutlak kebenarannya. Saat wahyu mengatakan sesuatu, maka tugas akal adalah mencari cara bagaimana memahaminya, bukan mencari cara untuk membantahnya. Inilah yang akan melahirkan ilmu pengetahuan yang membawa berkah, bukan ilmu pengetahuan yang membawa kehancuran. Dalam kehidupan keluarga, kita bisa menerapkan hikmah tentang perlindungan terhadap anak yatim dengan cara memastikan bahwa setiap rezeki yang kita bawa pulang adalah halal dan bersih. Keberkahan harta akan memberikan pengaruh jangka panjang bagi keturunan kita, bahkan setelah kita meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga anak-anak kita melalui jalan-jalan yang tidak pernah kita duga sebagai imbalan atas kesalehan dan kejujuran kita dalam bekerja. Ini adalah sebuah sistem jaminan sosial ilahi yang jauh lebih hebat daripada asuransi manapun di dunia ini. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki adab kita, baik adab kepada Sang Pencipta maupun adab kepada sesama makhluk. Seseorang yang memiliki ilmu tinggi namun tidak memiliki adab, ibarat pohon yang besar namun tidak memiliki buah dan justru membahayakan orang di bawahnya karena rentan roboh. Sebaliknya, orang yang memiliki adab meskipun ilmunya terbatas, akan selalu memberikan keteduhan bagi siapa saja yang berada di sekitarnya. Karakter inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hamba-hambanya. Melalui perenungan yang mendalam ini, kita diharapkan mampu menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam menyikapi perbedaan pendapat dan tidak mudah tersulut emosi saat terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana. Kita harus selalu ingat bahwa ada rencana yang jauh lebih besar yang sedang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita semua. Dengan demikian, hidup akan terasa lebih ringan dan penuh dengan rasa syukur. Tidak ada hari yang dilewati tanpa mengambil hikmah, dan tidak ada cobaan yang dihadapi tanpa menambah kedekatan kepadanya. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk terus belajar dan mengasah ketajaman mata hati kita, agar kita mampu melihat jejak-jejak cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap kepingan takdir yang kita jalani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita akal untuk berpikir dan hati untuk merasa, serta mengirimkan para utusannya termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelita dalam kegelapan. Dengan cahaya ilmu dan hikmah, kita akan mampu berjalan dengan mantap menuju ridanya dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya kelak di hari akhir. Mari kita tutup renungan ini dengan tekad untuk selalu mengedepankan prasangka baik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertindak sesuai dengan prasangka hambanya. Jika kita yakin akan ada kebaikan di depan sana, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewujudkannya bagi kita melalui jalan yang penuh dengan keajaiban. Tibalah kita pada muara dari segala perjalanan panjang yang telah ditempuh, di mana setiap tetes keringat dan setiap gejolak tanya dalam dada Nabi Musa akhirnya menemukan pelabuhan ketenangannya. Penutup ini bukanlah sekadar akhir dari sebuah cerita,
melainkan sebuah awal bagi kita semua untuk merekonstruksi ulang cara kita memandang kehidupan di bawah naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada bertepi. Kita diajak untuk melihat bahwa seluruh rangkaian peristiwa ajaib yang dialami oleh Sang Nabi besar bersama hamba misterius tersebut adalah sebuah miniatur dari kehidupan manusia secara keseluruhan. Seringkali kita merasa seperti Nabi Musa yang berdiri di atas kapal yang bocor, merasa terancam dan bertanya-tanya mengapa ujian ini menimpa kita, padahal di saat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyelamatkan kita dari rampasan badai yang jauh lebih besar. Kesadaran ini menuntut kita untuk memiliki iman yang melampaui logika visual, sebuah keyakinan yang berakar kuat pada pemahaman bahwa setiap skenario yang ditulis oleh Sang Pencipta adalah skenario terbaik yang pernah ada. Mari kita renungkan dalam-dalam, sudah berapa banyak kejadian dalam hidup kita yang semula kita anggap sebagai musibah, namun setelah berlalunya waktu beberapa bulan atau beberapa tahun, kita justru bersujud syukur karena kejadian pahit itulah yang membawa kita pada keselamatan yang manis. Inilah esensi dari penyerahan diri yang utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyadari bahwa ilmu manusia hanya sebatas permukaan air, sementara ilmu Sang Pencipta sedalam samudera yang tak terukur. Dalam setiap tarikan napas, kita sebenarnya sedang belajar untuk menjadi murid dari kehidupan ini, sebagaimana Nabi Musa yang meskipun sudah memegang gelar Nabi, tetap rendah hati untuk tunduk pada proses belajar. Hal ini diperkuat dengan pengingat dalam kitab suci pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 yang menekankan bahwa boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini adalah kompas bagi hati yang sedang bimbang, sebuah janji ilahi bahwa tidak ada satupun kesia-siaan dalam setiap takdir yang menimpa hamba yang beriman. Pengetahuan tentang takdir bukan untuk membuat kita menjadi statis atau malas, melainkan untuk memberikan ketenangan saat kita sudah melakukan usaha maksimal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wasiat-wasiat beliau yang suci selalu mengajarkan agar kita tidak pernah berputus asa dari rahmat-Nya, karena keputusasaan adalah tanda dari kurangnya pengenalan kita terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pemurah lagi maha bijaksana. Melalui kisah yang legendaris ini, kita diberikan bekal untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, di mana seringkali kebenaran dibalut dengan pakaian yang tampak salah, dan kesalahan dipoles dengan penampilan yang tampak benar. Kita butuh mata hati yang tajam untuk bisa melihat tembok yang diperbaiki di tengah-tengah penduduk yang kikir, atau perahu yang dirusak demi menyelamatkan masa depan. Karakteristik seorang mukmin yang sejati adalah dia yang senantiasa mencari hikmah di balik setiap kejadian, sekecil apapun itu. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, bahkan pertemuan Anda dengan tulisan ini pun adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan kembali tentang pentingnya kesabaran. Kita harus belajar untuk tidak cepat-cepat melayangkan protes kepada Tuhan ketika doa kita belum dikabulkan atau ketika rencana kita dipatahkan di tengah jalan. Bisa jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menghindarkan kita dari anak muda yang akan merusak iman kita, atau sedang menyiapkan harta karun di bawah reruntuhan kesabaran kita. Kehidupan adalah sebuah universitas besar yang tidak pernah meluluskan mahasiswanya sampai maut menjemput, dan kurikulum utamanya adalah tauhid dan adab. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menyikapi kehilangan, dan bagaimana kita bersyukur atas keberlimpahan, semuanya adalah ujian yang akan menentukan nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam mempraktikkan ilmu hakikat ini dalam kehidupan sehari-hari, di mana beliau tetap tenang meski dihujat, tetap pemaaf meski disakiti, dan tetap tawakal meski dalam keadaan genting. Inilah mentalitas pemenang yang sebenarnya, yaitu mentalitas yang tidak bergantung pada hasil akhir, tetapi pada ridha Sang Pencipta. Mari kita bangun setiap pagi dengan sebuah komitmen untuk menjadi hamba yang lebih bijak, yang tidak hanya pintar dalam urusan materi tetapi juga cerdas dalam urusan spiritual. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong dengan sedikit ilmu yang kita miliki, karena kesombongan adalah tirai yang menutup kita dari cahaya hidayah. Setiap manusia yang kita temui adalah guru, dan setiap detik yang kita lalui adalah pelajaran. Dengan cara pandang seperti ini, hidup tidak akan pernah terasa membosankan. Sebaliknya, setiap hari akan menjadi petualangan iman yang mengasyikkan. Kita harus selalu ingat bahwa dunia ini bersifat sementara, sebuah persinggahan singkat sebelum kita kembali ke rumah yang abadi. Oleh karena itu, janganlah kita terlalu terobsesi untuk mengerti semua alasan di balik ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini juga. Kelak, di hari pembalasan,
Semua tirai akan dibuka dan kita akan terkagum-kagum melihat betapa indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur hidup kita dengan begitu presisi. Pada saat itu, kita akan menyadari bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi di dunia hanyalah bumbu yang membuat kebahagiaan di akhirat terasa lebih nikmat. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diberi kekuatan untuk tetap bersabar dalam ketaatan dan tetap bersyukur dalam ujian. Keikhlasan adalah kunci yang akan membuka semua pintu kesulitan, dan doa adalah tali yang akan menghubungkan kita dengan kekuatan yang tak terbatas. Mari kita tutup lembaran sejarah ini dengan sebuah doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing hati kita untuk tetap istiqamah di jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Teruslah menggali mutiara ilmu di dalam lautan syariat dan hakikat, karena itulah satu-satunya harta yang akan kita bawa sampai ke hadapannya. Akhir kata, semoga setiap hikmah yang kita ambil dari perjalanan Nabi Musa ini menjadi pelita yang menerangi jalan-jalan gelap yang mungkin sedang kita lalui saat ini. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah salah dalam menetapkan takdirnya, dan tugas kita hanyalah menjadi hamba yang patuh, sabar, dan penuh dengan rasa cinta kepadanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dengan berakhirnya penuturan ini, mari kita melangkah keluar dengan semangat baru, siap menghadapi dunia dengan senyuman dan keyakinan bahwa di balik setiap kejadian, ada rencana agung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang menanti untuk kita syukuri. Kesempurnaan hanyalah miliknya, dan kita hanyalah hamba yang selalu mengharapkan ampunan serta petunjuknya di setiap embusan napas kita.